Bersepeda adalah sebuah kegiatan rekreasi atau olahraga serta merupakan salah satu moda transportasi darat yang menggunakan sepeda. Pada abad ke-19 Masehi, sepeda pertama kali diperkenalkan. Banyak penggemar sepeda yang melakukan kegiatan tersebut di berbagai macam medan, misalnya perbukitan, medan yang terjal maupun hanya sekedar pedesaan dan perkotaan saja. Sepeda pun terbagi dalam beberapa jenis dan fungsinya masing-masing. Ada sepeda gunung, sepeda hybrid, sepeda balap, sepeda BMX, dan sepeda lipat. Orang yang menggunakan sepeda sebagai moda transportasi rutin juga dapat disebut komuter. Penggunaan sepeda sebagai moda transportasi rutin tidak hanya dilakukan oleh pekerja yang bekerja di sektor non-formal, tetapi juga dilakukan oleh pekerja yang bekerja di sektor formal. Kira-kira apa sih perbedaan sepeda-sepeda tersebut menurut komunitasnya? Nah, kali ini kita bakalan bahas seputar dua komunitas sepeda berbeda yang ada di Kota Kupang. Saya Nano Dwi Yudiawan, biasa di SPK sebagai kapten, atau kita biasa sih untuk tugasnya atau biasa yang sering saya lakukan sih adalah membuat rute pagi, rute untuk latihan biar teman-teman nanti kumpul di mana, jalanan sepeda di mana. Jadi kita sudah tentukan dulu nanti istirahatnya di mana juga kita sudah ada rutenya. Begitu dengan tugas saya di SPK Balap Kupang SPK. Nama saya Bay Haki. Biasa teman-teman memanggil saya Boy. Di komunitas SPK ini saya bertindak sebagai bendahara sekaligus seksi sibuk juga yang bertugas membantu kapten untuk menyiapkan rute, menyiapkan sebagainya sesuai dengan arahan dari kapten sepeda balap Kupang. Gitu. Kalau di KCC teman-teman percayakan saya sebagai humasnya komunitas ya. SPK itu kemarin kita sih pas pada waktu pertama ngumpul ya, pertama adalah sepeda balap ya, sepeda balap Kupang, dan kita ada waktu kumpul membuat grupnya SPK adalah sepeda balap Kupang tadi. Sebenarnya SPK itu ada SPK and friend ya, and friend itu kadang kan kita ngajak teman-teman juga yang pakai sepeda gunung ada juga, atau sepeda yang mungkin tidak balap juga ada, tapi memang rata-rata dari kita 90% sepedanya balap memang gitu untuk di Kupang. Kita Kupang Cycling Club atau teman-teman biasa singkatnya KCC. SPK mulai terbentuk tanggal 20 April 2020. Tanggal 17 Januari 2017 eksis terus sampai 2020. Nah, rata-rata teman-temannya kita juga ada dari swasta, pegawai negeri juga, dari polisian, tentara, seperti itu. Untuk bedanya, kalau sama-sama sepeda pasti semua ya. Ada di sini selain SPK yang ngehit ya, Mas Boy ya, ngehit ya, dan beken di kalangan goeser dan gitu. Itu ada KCC, Kupang Cycling Club. Itu rata-rata memang dia itu mereka itu memakai mountain bike ya, sepeda gunung MTB. Paling banyak juga tuh anggotanya, eksis besar dan sering ngadain event-event juga ya, terkenal awal. Yang kedua ada KRC. Kebetulan saya juga ikut di KRC. Itu juga bisa dikatakan banyak anggota eksis juga, dan dia mereka mungkin jadwalnya juga hampir sama, dalam satu minggu tuh 4-5 kali rutin. Iya. Kupang Road Cycling itu memang ada berarti 3 klub yang lumayan eksis dan besar di Kota Kupang di sini. Kalau yang tadi itu kan 2 klub yang berbeda dari spesifikasi sepedanya. Yeah. Jadi kalau KCC itu menggunakan mountain bike, kalau KRC itu spesifiknya di road bike, sepeda balap. Nah, kalau di SPK ini perbedaan yang signifikan itu memang kita awalnya itu spesifiknya road bike. Nah, kemudian
akhirnya kita sepakat, ada beberapa orang juga yang menggunakan mountain bike akhirnya juga ikut ke kita gitu. Jadi namanya sekarang lebih ke SBK and Friend. Tetapi jalur yang kita gunakan itu, kalau KCC mereka lebih main menggunakan jalur hard trail, artinya mereka masuk gunung, belusukan ke kampung-kampung. Nah kalau KRC mereka lebih menggunakan jalan raya, karena memang road bike hanya bisa digunakan di jalan aspal. Nah kalau kita itu masih nyampur-nyampur ini Kak, jadi mengakomodir dari dua klub yang tadi. Begitu mungkin perbedaan dengan komunitas-komunitas yang ada di Kupang yang lain. Kalau mau dibilang bedanya kita sih ya, rata-rata orang banyak kenal bilang kita ini orang gila, dalam artian juga penikmat tanjakan. Nah sebenarnya juga bukan gila-gila amat sih. Nah rata-rata Kupang khususnya atau Pulau Timur memang rutenya banyak tanjakan, terus juga menarik sih, banyak tempat wisata. Jadi orang lain datang dengan kendaraan, ya kita coba mengambil hal di luar kebiasaan orang, ya kita coba dengan bersepeda, ternyata asik. Nah jadi itu sih kita keunggulannya kita dibanding teman-teman yang lain, ya kita lebih banyak mengeksplor Pulau Timur beramai-ramai dan dengan sepeda, gitu sih. Kalau di sini SBK mungkin sebagian besarnya dari luar Kupang justru ya. Ada sih, mungkin sekitar 30%-nya orang Kupang, tapi kebanyakan kita kebanyakan dari pegawai ya, pegawai pekerja, ada PNS, ada TNI, ada Polri juga. Termasuk saya dari Aceh, jadi bergabung di SBK. Mungkin saya tambahkan sedikit tadi manfaatnya, salah satunya ya bersilaturahmi tadi. Akhirnya dengan bersepeda kita bisa berkenalan dengan banyak orang gitu, dengan berbagai profesi. Jadi saya bisa bertemu dengan kapten hari ini. Ada juga yang dari, ya jadi akhirnya banyak saudara gitu. Gitu Kak. Jadi kalau untuk SBK sendiri memang dari berbagai kalangan ada. Dari PNS ada, non PNS ada, sampai siswa SMP juga ada. Ada. Kuliah juga ada. Kuliah juga ada. Ini sebentar lagi ada nih. Penyiar juga ada. Ya, mungkin penyiar juga ada nih. Nah, rata-rata teman-temannya kita juga ada dari swasta, pegawai negeri juga, dari polisian, tentara, seperti itu. Markas SBK untuk sementara ini ada di Oepura. Ya, di Oepura kita ya kadang sekedar mungkin kumpul, sharing, kasih masukan. Kalau biasanya di tempat kita di Oepura di Jalan Air Koroh nomor 25 Kupang. Tapi untuk kadang kita mau rapat gitu ya Boy, atau mungkin pertemuan, kita bareng di rumah masing-masing atau di tempat yang sekedar untuk coffee gitu. Untuk markas sih kita biasanya di rumah kapten kita di BTN, tapi teman-teman juga punya mabes, sebutnya markas besar itu di belakang gedung keuangan. Nah kalau untuk ngumpulnya kita itu di Bank Indonesia yang di Eltari. Jadi gini Kak, kalau SBK itu memang SBK ini kan baru terbentuk beberapa bulan. Jadi kita itu sebagian juga merupakan dari komunitas yang lain. Karena memang kebiasaan goeser pemula ini kan dimulai dari sepeda MTB, sepeda gunung ini. Tiba-tiba kita beli RB road bike. Nah awalnya saya gabung SBK itu karena saya punya road bike dan saya belum punya komunitas. Nah kebetulan waktu itu saya bergabung memang pada saat terbentuk. Jadi karena pada saat terbentuk saya yakinkan diri dengan modal nekat, saya bergabung karena namanya road bike di mana-mana kan pasti ngebut. Nah setelah saya bertemu dengan teman-teman ternyata semuanya pemula gitu, dan akhirnya sesama pemula ini kita bergabung. Kalau di komunitas yang lain yang seperti KCC dan KRC itu mereka mungkin induknya dari sepeda di Kupang gitu. Jadi sebagai pemula mungkin termasuk saya belum berani untuk masuk ke komunitas itu gitu. Dan akhirnya saya sudah berhasil mengajak teman-teman kantor dan beberapa teman lain untuk bergabung di situ, dan alhamdulillah sampai sekarang mereka eksis dan aktif. Rata-rata
pecinta tanjakan di Kota Kupang, dan awalnya juga melawan gaya mainstream sih. Kebanyakan sudah pakai motor, rata-rata juga mobil. Kita juga ketemu dengan teman-teman satu hobi dari sepeda ya. Kita coba explore jalan-jalan yang di Pulau Timor ini sih. Syarat yang pertama memang harus punya sepeda, lebih khususnya ke sepeda balap ya. Tapi kalau memang terpaksa dalam mungkin ikut dalam SBK hanya memakai sepeda, mungkin sepeda gunung, kita juga tidak masalah, sama-sama kita sehat bersama. Jadi tidak ada syarat khusus sih. Jadi ayo mari kita, kalau bisa sih mungkin lebih banyak lagi yang senang sepeda, dan di Kota Kupang lebih ramai lagi dalam bersepeda. Yang pertama syaratnya pasti niat untuk bersepeda. Yang kedua gampang, dia punya sepeda. Cukup itu ngumpul bersama kita sudah bisa jadi anggota KCC. Ya, kalau kita ya yang pasti saudaraan atau silaturahmi untuk teman-teman yang sama-sama hobi bersepeda ya. Dan yang kedua yang pasti sehat ya, dengan udara pagi yang bersih. Dan Kupang ini kan bisa dikatakan masih fresh udaranya ya, dan bisa dikatakan juga sepi juga jalannya. Jadi kita sangat menikmati dengan Kota Kupang dalam bersepeda ini, dan saya berharap juga teman-teman yang lain juga bisa bergabung dengan kami untuk bersepeda bersama. Tujuannya sih gitu. Kalau menurut saya manfaat bersepeda banyak sekali. Yang saya alami pertama yaitu ya kalau mau kurus untuk kita, saya juga dulu gemuk sekali, tipis saya hampir segini. Nah terus saya bersepeda, dalam satu hari saya bisa turunkan berat badan 9 kilo. Itu tetap dengan makan, tetap kita makan apapun, tetap badannya kita bisa turun sampai 9 kilo. Itu salah satu manfaat. Yang kedua juga yang tadi di tengah pandemi seperti ini ya, imun tubuh kita tambah kuat. Terus kita juga yang disebut pemerintah menjaga jarak, social distancing, juga kita bisa lebih menjaga jarak. Kendaraan umum juga kita kurangi, kendaraan pribadi juga kita lebih naik. Kita gunakan untuk ajang bersepeda dari rumah ke kantor. Komunitas sepeda di Kota Kupang sendiri sudah sering melakukan kegiatan bersama, dan kali ini goes bersama ke arah Kabupaten Kupang. Kegiatan ajang silaturahmi antar para goeser ya, yang mungkin bisa di backup atau disponsori oleh BPJS Ketenagakerjaan, di mana memang beliau juga menjadi member di SBK maupun KCC ya. Jadi ajang silaturahmi supaya untuk para goeser di Kota Kupang selalu menjalin persaudaraan dalam bersepeda bareng. Rutenya dari BPJS kita ke El Tari, lewat Bundaran PU turun di Oesapa, lanjut lurus terus sampai ke Wabukan. Nanti ada jalan belok ke kanan ya. Ada jalan baru di sana. Kita coba rute-rute yang mungkin belum pernah dipakai road bike atau RB ya kalau di Kupang. Kita coba survei juga supaya nanti teman-teman yang lain yang suka untuk bersepeda lewat road bike maupun mountain bike bisa lewat di sana dan bisa untuk paling nggak mengenal daerah-daerah di wilayah Kabupaten Kupang. Nanti finishnya sama di BPJS juga. Kita jadwalnya sih kemarin 15.30 ya, start 15.45. Diperkirakan nanti sekitar jam 6 kurang sedikit atau sebelum maghrib sudah sampai di lokasi finish dan selesai. Kita paling banyak tadi teman-teman SBK ada, KCC ada, mungkin juga teman-teman KRC juga ikut ya. Jadi rata-rata dari teman-teman road bike dengan mountain bike. Para pekerja di sektor formal yang menggunakan sepeda sebagai moda transportasi rutin ini sebagian besar tergabung dalam komunitas pekerja bersepeda atau yang dikenal dengan nama Bike to Work Indonesia. Selain para pekerja, sepeda juga banyak digunakan oleh anak sekolah. Selain karena menggunakan sepeda tidak membutuhkan biaya tambahan, bersepeda juga dapat dilakukan di jalan yang kurang bagus sekalipun.
Bersepeda bagi anak sekolah juga dapat mengurangi bahaya kecelakaan dalam berkendara. Apalagi di masa pandemi COVID-19, olahraga yang paling rutin dilakukan bahkan menjadi tren adalah bersepeda. Dan yang pasti bersepeda itu menyehatkan loh.